Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi Kumalasari sebagai moderator dan teman-teman saya, Fatima Nurfaida sebagai pemateri pertama dan Nur Syafira sebagai pemateri kedua akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sumber Daya Manusia. Baik, pada materi pertama akan langsung dibahas oleh Fatima Nurfaida. Fatima Nurfaida, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Adapun pengertiannya yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan di mana yang satu dan yang lainnya saling berhubungan mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki. Manajemen sumber daya manusia diartikan pula sebagai suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengembangan, pemberi kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada mendesain serta mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikan karyawan atau pegawai. Yang kedua, merencanakan, melakukan perekrutan, seleksi, pelatihan, serta mengembangkan karyawan atau pegawai secara efektif dan efisien supaya bisa melakukan pekerjaan secara totalitas sesuai yang telah dirancang. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis yang dapat memberikan kenyamanan untuk karyawan atau pegawai sehingga menimbulkan kepuasan untuk karyawan yang dapat meningkatkan produktivitasnya serta bisa mengembangkan karirnya. Yang keempat, mempertahankan serta menjamin efektivitas serta etos kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama bagi karyawan. Adapun yang ketiga yaitu fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya alam. Proses pengkajian dan penelaah kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini kegiatan pengisian formasi yaitu rekrut karyawan, screening, serta selesai kepada pelamar juga penempatan formasi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, meliputi kegiatan-kegiatan seperti perancangan serta penerapan program-program pelatihan beserta program evaluasinya. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Pada proses ini, bidang sumber daya manusia memberikan pelatihan, kursus, workshop, serta mengkoordinir peluang-peluang di perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. Yang kelima, keselamatan kesehatan kerja, tercipta peningkatan serta perbaikan kualitas fisik dan non-fisik di lingkungan kerja. Yang keenam, pengupahan tunjangan, mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pada materi kedua akan langsung dibahas oleh Nur Syafira Mutia Sahara. Kepada Nur Syafira, saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan tujuan manajemen sumber daya manusia. Secara khusus, manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, artinya ada ketertarikan saling menguntungkan antar perusahaan dengan karyawan.
Yang keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Dan yang terakhir, menciptakan iklim yang harmonis serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Selanjutnya, saya akan membacakan manfaat dari sumber daya manusia. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta skill yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, produktivitas karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan dan tidak untuk perusahaan dan berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terhambat. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategi. Pemanfaatan serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang dipromosikan, menduduki jabatan yang lebih tinggi, berapa lowongan yang kosong, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. Yang keempat, penanganan informasi ketenagakerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan bila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami akan membuka sesi pertanyaan melalui diskusi grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.